Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan yang maha adil dan maha benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menerangi hati dan jiwa kami dengan Injil keselamatan. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan kehendak kasih-Mu. Kami ingin mentaati Engkau selama hidup kami. Sebab itu berilah kami Roh-Mu agar kami kuat melawan nafsu dan keinginan jahat yang ada di dalam diri kami. Dan sebaliknya kami mampukan melakukan hal-hal yang baik dan benar. Ya Allah, tolonglah kami agar hati kami bersukacita, menjauhkan diri dari dosa dan mendekatkan diri kepada anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan yang memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1, Tercurah Darah Tuhanku. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Perjanjian Lama, Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan 17. Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan.
Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian jauh firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 285 ayat 1. Tuhankulah gembalaku. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berhimpun dan merendahkan diri bersama-sama berdoa memohon belas kasih-Mu. Kami mengaku tidak hidup menurut teladan Tuhan. Kami tidak bersikap murah hati, tidak lemah lembut, dan tidak rendah hati. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kami mengaku tidak menjadikan Yesus sebagai acuan, model, dan pola hidup kami sehari-hari. Kami jarang meminta petunjuk dan bimbingan Kristus dalam mengambil keputusan-keputusan penting menyangkut hidup, usaha, dan relasi kami. Kami enggan melibatkan Tuhan merencanakan masa depan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami bertekad meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan menghayati hidup baru dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan 1-2 menit. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Amin.
Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1, di muka Tuhan Yesus. Berita pengampunan dosa. Pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Aku akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan firman Tuhan yang kedua diambil dari Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai dengan 35. Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda-tanda yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihat dan percaya kepadamu. Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya.
Sekarang diberikan kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta persepuluhan yang diantar ke depan. Bagi jemaat yang mengikuti dari rumah dapat menyerahkan statement transfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau transfer ke rekening nomor rekening BNI 46 BNKP Jemaat Jakarta. Dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil kantong persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat 289 ayat 1 sampai dengan 6. Tuhan pencipta semesta. Sungguh besar karunia
marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386 ayat 1, 2, 4, dan 5. Tuhan inilah persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga. Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa, karena atas berkat dan kasih-Mu Kau telah mengumpulkan kami di tempat-Mu, di rumah-Mu untuk beribadah di pagi hari ini ya Bapa. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami telah mengumpulkan persembahan dan persepuluhan di mana Engkau telah memberkati kami selama ini, selama hidup kami di sepanjang minggu ini ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus, terimalah persembahan dan persepuluhan ini agar menjadi persembahan yang layak di hadapan-Mu dan menjadi persembahan yang harum di kerajaan-Mu ya Bapa. Berkati segala usaha dan pekerjaan kami ya Tuhan Yesus, biarlah itu semua menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk para hamba-Mu yang akan mengelola persembahan dan persepuluhan ini ya Bapa. Biarlah dikelola seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Inilah doa persembahan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahan perpuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit bagimu dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Maleakhi pasal 3 ayat 10. Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang
kita akan mendengarkan pujian berupa kor dari Formasi Lingkungan 5. Kami persilakan.
marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 379 ayat 1, yang mau dibimbing oleh Tuhan. Kita tenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. 1 minggu lamanya Tuhan telah menolong, menjaga dan memberkati kami. Bahkan segala kebutuhan kami Tuhan telah sediakan, Tuhan telah cukupkan. Atas berkat Tuhan dan kebaikan Tuhan yang telah kami nikmati di dalam kehidupan kami, kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Mari Bapa, terima kami dan layakkanlah kami di hadapan-Mu saat ini. Terlebih dalam sukacita kami, dalam persekutuan kami di hadapan Tuhan saat ini. Kami rindu Tuhan bersabda bagi kami lewat firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami baca dan akan disampaikan kepada kami oleh hamba-Mu. Mari Bapa, karuniakan kepada kami hikmat. Biarlah kiranya Roh Kudus itulah yang memimpin hidup kami, sehingga kami beroleh pengertian dan kami bisa memahami firman Tuhan yang Tuhan akan sampaikan kepada kami. Apapun ya Tuhan yang ingin merintangi kami, yang ingin mencuri kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami selama kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah dalam nama Tuhan Yesus dienyahkan. Mari Tuhan tolong kami sehingga firman Tuhan yang akan kami terima dan kami dengarkan akan menjadi makanan rohani di dalam kehidupan kami. Berkata-kata kepada kami Bapa, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, yang menjadi firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu kita baca dari Keluaran pasal 16 ayat 2 sampai 8. Keluaran pasal 16 ayat 2 sampai 8, beginilah firman Tuhan. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu
akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami? Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Yahobu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, yang menjadi tema dari firman Tuhan yang baru kita baca saat ini, yaitu Allah menurunkan roti kehidupan bagi umatnya. Sekali lagi, Allah menurunkan roti kehidupan bagi umatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salah satu kebutuhan mendasar, kebutuhan pokok manusia yang perlu wajib untuk dipenuhi, yaitu adalah soal makanan. Makanya Bapak Ibu kita bekerja tiap hari, ya, untuk memenuhi kebutuhan kita, masalah makan. Tetapi apakah hanya makanan yang menjadi kebutuhan hidup kita? Apakah hanya soal makanankah yang menjadi prioritas hidup kita dan kita hidup di dunia ini? Kalau memang ya Bapak Ibu, maka itulah mengapa nantinya banyak orang yang berlaku tidak benar. Gara-gara makanan Bapak Ibu, kalau ini menjadi prioritas kehidupannya, ketika makanan yang diutamakan oleh seseorang di dalam hidupnya, maka orang baik bisa saja berubah menjadi jahat. Orang bisa mencuri, orang bisa membunuh, manusia bisa serakah. Manusia bisa melupakan Tuhan hanya karena makanan. Bahkan seringkali kita saksikan bersama, kalau misalnya ada acara, kalau ada makanan, ya terkadang kita gelisah. Bahkan ketika mau didoakan, banyak saja atau ada saja orang yang mengomentari, tolong ya Pak Bu, dipersingkat doanya. Kenapa? Sudah tidak sabar lagi untuk makan. Lawa ketamnya adogoy Bang Adromi, bermamoloi geda. Itu artinya bahwa makanan ini adalah sesuatu hal yang sangat dikhawatirkan di dalam kehidupan seseorang. Seakan-akan makanan adalah menjamin kebutuhan hidup seseorang itu. Tidak Bapak Ibu. Inilah yang mau disampaikan kepada kita melalui firman Tuhan hari ini. Orang Israel pada saat itu melupakan segala kebaikan Tuhan.
meremehkan kuasa Tuhan yang Tuhan telah nyatakan di dalam kehidupan mereka hanya gara-gara mereka tidak mendapatkan makanan. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Yang awalnya mereka mau mengikuti ketika Allah memerintahkan mereka keluar dari Mesir melalui Musa hambanya. Tetapi ketika mereka mengalami kelaparan, bahkan sebelumnya di pasal 15 ketika mereka haus, maka yang terjadi dalam kehidupan mereka, mereka tidak setia mengikut perintah Tuhan. Mereka tidak sepenuhnya percaya kepada kuasa Tuhan. Tetapi sungut-sungut, keluh kesah, menggerutu, itu yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Mau ke ira, fatahi tahi ira. Ya, di sini kita lihat tadi
Apa yang bisa ditemukan? Padang pasir, tandus. Tuhan membawa mereka ke padang gurun inilah menurut mereka untuk membunuh jemaah ini dengan kelaparan. Jadi mereka mengatakan, Tuhan ini benar-benar sangat jahat. Dia sengaja membawa kita ke padang gurun ini supaya kita mati. Jadi mereka khawatir. Yang kedua, mereka meragukan kuasa Tuhan, tidak beriman. Hina nola ila-ila, hina nola raso-rasoi. Ba-aupo-aupo mana? Dead. Tidak percaya. Dan ini juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali kita meragukan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Apalagi saya nahula toma ita na lei babaya tanga, abale saya faduhu, dededa. Hati-hati. Dan yang ketiga, alasan mengapa mereka masih bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka salah memahami tujuan Tuhan. Ya. Tadi ketiga kalau kita bisa lihat, mereka salah memahami tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Tadi di ayat yang ketiga sudah kita baca. Dan kalau kita lihat di Ulangan 1 ayat 27, di situ mereka menyebutkan karena Allah membenci mereka. Bahkan kalau kita membaca di Keluaran 14 ayat 11, di situ dikatakan, mereka menganggap apakah kekurangan kuburankah di Mesir, sehingga Tuhan membawa mereka ke padang gurun. Jadi luar biasa. Mereka memilih mati daripada hidup. Mereka memilih untuk mati daripada tetap setia mengikuti perintah Tuhan. Hanya gara-gara makanan. Jadi salah memahami tujuan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dari sinilah putih seperti ketumbar. Ya, kalau kita coba lihat bentuk daripada mana ini, yaitu bentuknya berwarna seperti ketumbar putih dan kemudian rasanya seperti rasa kue madu. Nah ini, jadi di ayat yang ke-31 itu disebutkan. Lalu mereka makan mana ini nanti selama 40 tahun lamanya. Tuhan menyediakan makanan bagi mereka. Tuhan memberikan kue yang sangat enak, roti yang sangat enak, yang tidak pernah mereka makan sebelumnya. Dan dari manakah sumbernya? Langsung dari sorga yang Tuhan kirim. Dan sebenarnya bukan hanya roti yang mau Tuhan berikan. Kalau kita membaca ayat selanjutnya, Tuhan juga mengirimkan kepada mereka burung puyuh untuk mereka makan dagingnya. Jadi mereka dikenyangkan dengan roti mana dari sorga pada pagi hari, dan kemudian dikenyangkan dengan daging dari daging puyuh pada petang hari. Luar biasa Bapak Ibu. Kasih Tuhan kepada mereka. Apalagi yang perlu mereka sungut-sungutkan dalam hidup mereka. Tapi ini kembali tadi alasan mereka bersungut-sungut. Karena masalah kekhawatiran, karena masalah meragukan kuasa Tuhan, dan kemudian salah memahami daripada tujuan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita tahu bahwa Tuhan telah menjawab setiap permohonan mereka. Tuhan telah menyediakan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka. Lalu apa yang kita ambil dari firman Tuhan ini? Apa yang bisa kita refleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita? Yang pertama Bapak Ibu, ya,
Yang pertama yang perlu kita ingat, yang bisa kita petik dari firman Tuhan ini, yaitu jangan melupakan kebaikan Tuhan. Ya, ini. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Inilah yang terjadi dalam kehidupan orang Israel, melupakan kebaikan Tuhan hanya karena masalah yang sedikit. Seringkali kita juga dalam kehidupan kita melupakan kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Kita lupa bahwa kita masih hidup sampai saat ini hanya karena Tuhan. Tapi ketika misalnya ya beras ada tetapi daging tidak ada di rumah, lalu kita bersungut-sungut dan mengatakan, Tuhan ini bagaimana ini? Saya tidak bisa makan kalau tidak ada daging. Kita lupa bahwa Tuhan sebenarnya sanggup menyediakan segala sesuatu. Hanya karena masalah yang sedikit yang kita alami dalam kehidupan kita, kita menggerutu kepada Tuhan. Kita melupakan kebaikan Tuhan yang begitu besar, bagaimana Dia menjaga kita, bagaimana Dia memelihara keluarga kita, bagaimana Dia menjaga anak-anak kita, bagaimana Dia menyembuhkan kita, kita lupa. Hanya karena masalah sedikit. Nolifu ya ima abo ya untuk babo lunasi, ya. Arisannya bapak wadah mau fenu ya saya ke lupa lagi. Yang kedua, mari percaya kepada Tuhan. Percaya dalam hal ini, mulailah hidup oleh iman. Sebagai orang percaya, kita harus beriman kepada Tuhan dan iman kita jangan hanya setengah-setengah. Iman kita jangan hanya 99,99 tidak. Harus 100%. Percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan mampu menyediakan segala sesuatu. Tuhan mampu memberikan masa depan yang baik bagi anak-anak kita. Tuhan bisa melindungi kita hari ini dari segala mara bahaya. Tuhan mampu memperkerjakan kita sesuai dengan profesi kita, keahlian kita. Tuhan sanggup mempertemukan kita dengan orang-orang tepat yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong kita. Tuhan sanggup. Tapi kuncinya adalah, atau pertanyaannya adalah, sudahkah kita percaya kepada Tuhan atau tidak? Kalau masih khawatir, ya pasti iman kita tidak akan kokoh. Kalau kita ragu pasti Bapak Ibu, kita tidak akan percaya kepada Tuhan. Dan yang berikutnya adalah, dengarlah Tuhan dan kerjakan bagianmu. Dengarkan Tuhan. Tadi Tuhan sudah berpesan melalui Musa, ketika Tuhan mengirim mana kepada mereka, maka mereka harus mengumpulkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Tidak boleh lebih. Ya, sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan kemudian bagi mereka yang akan melanggar daripada perintah Tuhan, yang hidup dalam keserakahan, maka apa yang terjadi? Nanti kita melihat bahwa yang dikumpulkan lebih daripada yang sudah ditentukan Tuhan. Bukan malah awet atau tersimpan sampai besok, tahan sampai besok. Tapi malah berulat dan menjadi busuk dan berbau. Jadi ini, mari mendengarkan Tuhan dan kemudian patuh pada perintah Tuhan. Apapun yang Tuhan tetapkan, apapun yang Tuhan perintahkan, ikuti. Karena yang Tuhan katakan itu ya dan amin. Tidak akan pernah meleset. Segala rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Tapi patuhlah, ikutilah segala perintah Tuhan. Jadi itulah yang mau Tuhan sampaikan kepada mereka. Mereka harus percaya bahwa Tuhan adalah sumber berkat. Mereka harus berusaha mengerjakan apa yang menjadi bagian. Tuhan telah menyediakan dan harus pagi-pagi memungutnya
bukan pada siang hari dikatakan. Kenapa? Kalau siang hari maka akan mencair, tidak berbentuk lagi dan tidak mereka bisa makan. Saya rasa ini juga perlu kita terapkan dalam kehidupan kita ketika kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Ketika kita harus bangun pagi-pagi bekerja, ibarat seorang petani kalau bekerja siang hari, bagaimana hasilnya? Tidak akan baik. Orang yang bisa berhasil, orang yang diberkati oleh Tuhan karena dia rajin, tidak malas. Filosofi kerja pagi-pagi itu sangat baik untuk kita terapkan dalam hidup kita. Seringkali masalah korupsi tidak hanya korupsi uang, tapi seringkali masalah korupsi waktu. Ya, jadi ini yang terjadi. Dan kemudian jangan serakah. Apa yang telah Tuhan tetapkan menjadi bagian kita, nikmati. Ya. Nola tema daerah nugi Israeli, bau, berulat, busuk. Karena bukan menjadi bagian mereka, itu bukan hak mereka lagi. Apa yang sudah ditentukan Tuhan ikuti. Nah itu, demikian juga kita. Sejauh mana kakak kita hidup di dalam kelimpahan ketika itu bukan milik kita. Bukan bagian kita. Malah akan membawa kehancuran kepada kita. Menjadi petaka dalam hidup kita. Elohania beta'a si tengah urahada. Apa yang menjadi bagian kita, mari kita terima bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan dan kerjakanlah bagianmu. Karena selebihnya Tuhan yang bertindak. Tuhan yang bekerja. Tuhan yang memberkati. Jagalah segala pekerjaan kita. Pelayanan-pelayanan kita. Usaha kita, bisnis kita. Itulah bagian kita yang perlu kita kerjakan. Dan selebihnya serahkan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika tema berbicara Allah menurunkan roti kehidupan, maka yang perlu kita ingat bahwa sebenarnya yang menjadi mana yang sejati, roti yang sejati sekarang adalah tidak lain daripada Kristus itu sendiri. Mana yang telah diberikan pada perjanjian lama kepada orang Israel adalah merupakan bayangan daripada Kristus yang datang itu. Dan sekarang kita telah menerima dan menikmati roti hidup itu. Maka yang mau saya sampaikan, jangan kita jadikan atau prioritaskan hanya masalah kebutuhan jasmani kita. Tapi mari juga mengutamakan apa yang menjadi kebutuhan rohani kita, yaitu tidak lain daripada roti hidup. Roti yang sejati, Yesus yang hidup. Itulah mengapa Yesus nanti mengatakan, Akulah roti hidup. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Maka kuncinya adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Jadi Tuhan Yesus adalah menjadi sumber kehidupan kita, keselamatan kita. Dia tidak hanya memberikan kebutuhan fisik kita, tapi juga menyediakan kebutuhan-kebutuhan rohani kita. Yang terakhir, Bapak Ibu, yang perlu kita renungkan, yang menjadi kesimpulan bagi kita. Tuhan bukan hanya memenuhi kebutuhan mereka, yaitu orang Israel, tetapi menyelamatkan mereka dari hati yang terpaut kepada Mesir. Dan bagi kita, Tuhan bukan hanya memberi solusi atas masalah kita, tetapi Tuhan menyelamatkan kita dari hati yang terpaut kepada dosa. Karena mana adalah simbol daripada kehadiran Kristus yang telah memberikan kita kehidupan, keselamatan, dan membebaskan kita daripada dosa. Tuhan Yesus memberkati kita. Yang menjadi ayat hafalan bagi kita, yaitu dari Yohanes pasal 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku,
ia tidak akan haus lagi. Kita bersama-sama. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Amin. Kita berdoa. Ya Yesus Kristus, roti yang hidup, keselamatan kami. Kami memuji Engkau atas segala kebesaran-Mu, atas segala kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Apa yang Tuhan sampaikan kepada kami saat ini, bahwa barang siapa yang datang kepada Kristus roti yang hidup itu, mereka tidak akan lapar lagi, tapi mereka akan dikenyangkan, mereka hidup, diselamatkan. Kami datang kepadamu saat ini. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan bagi kami. Engkau adalah juru selamat kami. Engkau adalah mana yang telah diutus oleh Bapa datang ke dunia ini. Mari Tuhan, Engkau yang menolong kami untuk melakukan segala perintah Tuhan. Terlebih biarlah kiranya Roh Kudus terus bekerja, terus berkata-kata dalam setiap hidup kami, dan tinggal mendiami hati kami, sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami dapat merenungkannya, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Apapun yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan, mungkinkah itu kelaparan, mungkinkah itu penganiayaan, mungkinkah itu ketelanjangan, atau apapun itu, tapi kami tidak khawatir, kami tidak ragu akan kuasa Tuhan, namun kami percaya bahwa Tuhan ada bagi kami, Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kembali kita akan mendengarkan kesaksian pujian KOR PSW dari Formasi Lingkungan 5.
Sekarang kita akan mendengarkan warta jemaat yang dibacakan oleh majelis. Dipersilakan. Shalom, Yahoo. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja dan di rumah. Kiranya ibadah hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Para pelayan ibadah Minggu tanggal 11 Agustus 2024, pengkhotbah oleh Bapak Pendeta Adieli Laia STH, liturgos oleh Bapak SNK Ama Alzo Daily. Untuk para pelayan yang lainnya bisa dilihat di warta jemaat. Persiapan ibadah dilaksanakan pada hari Jumat pukul 19 WIB di ruang ibadah Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Ibadah dilaksanakan dalam bahasa Indonesia. Pelayan ibadah Minggu Komisi Pelayan Anak tanggal 11 Agustus 2024 bisa dilihat di warta jemaat yang telah dibagikan. Pelayan ibadah Minggu Pos Pelayanan BNKP Yogyakarta Jemaat Jakarta Resort 45 pada Minggu 11 Agustus 2024 bisa dilihat di warta jemaat. Warta jemaat Komisi Remaja dan Pemuda. Diberitahukan kembali kegiatan retreat Komisi Remaja dan Pemuda BNKP Jemaat Jakarta tahun 2024 telah terlaksana pada hari Jumat sampai dengan hari ini Minggu tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024 di Fafa Hill Hotel dan Resort Puncak Bogor. Komisi Ibadah dan Evangelisasi. Diberitahukan latihan Pesparawi dilaksanakan pada hari ini Minggu tanggal 4 Agustus pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.30 WIB yang bertempat vokal group di lantai 2 Gedung Yafet, PSP di lantai 3 Gedung Yafet, dan PSW di ruang ibadah BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan kepada peserta vokal group, PSP dan PSW dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Panitia Perayaan Hari-Hari Besar Gerejawi. Diberitahukan dalam rangka penggalangan dana untuk mendukung kegiatan pelaksanaan Natal tahun 2024 dan Tahun Baru 2025, Panitia Perayaan Hari-Hari Besar Gerejawi akan melaksanakan bazar pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 setelah selesai ibadah di lantai dasar gedung gereja. Mari dengan sukacita mendukung kegiatan dimaksud. Lingkungan 4. Diberitahukan kembali ibadah ucapan syukur keluarga Ibu Inarisda Halawa Lingkungan 4 akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 pukul 13.30 WIB di ruang ibadah gedung gereja BNKP Jemaat Jakarta. Pelayan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Adieli Laia STH. Diharapkan segenap anggota lingkungan 4 dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Berita duka cita, telah kembali ke rumah Bapa di sorga Bapak Ama Adimina Gule, ayahanda dari Bapak Ama Keisha Gule, lingkungan 3 pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 di Pulau Nias, Gunung Stoli. Kiranya seluruh keluarga yang ditinggalkan Tuhan beri kekuatan iman, ketabahan, dan penghiburan. Persembahan untuk inventaris gereja. Diinformasikan Gereja BNKP Jemaat Jakarta telah menerima persembahan dari keluarga NN atau warga Jemaat BNKP Jakarta 1 unit lemari dapur untuk dipergunakan di ruang konsistori. Atas nama majelis dan warga Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati. Laporan keuangan, penerimaan dan pengeluaran minggu ini, periode 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2024. Total penerimaan sebesar Rp16.791.987. Total pengeluaran sebesar Rp42.743.714. Saldo akhir kas per tanggal 2 Agustus 2024 sebesar Rp139.737.611. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Jemaat yang berulang tahun minggu ini, periode 29 Juli sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024, sebanyak 17 orang. Atas nama majelis mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Untuk renungan harian boleh dilihat di warta jemaat yang telah dibagikan. Terima kasih. Jemaat yang kekasih, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 412 ayat 1 dan 2. Tuntun aku Tuhan Allah. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Dengan kerendahan hati Bapa, kami datang di hadapan Tuhan. Kami memuji Engkau dalam roh dan kebenaran, memuliakan Engkau atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami boleh berkumpul dalam rumah Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan melalui pujian, lewat nyanyian yang sudah kami persembahkan di hadapan Tuhan. Demikian juga persembahan-persembahan yang telah kami kumpulkan di hadapan Tuhan. Bahkan hidup kami yang telah kami bawa bagi Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Dan inilah Bapa ucapan syukur kami kepadamu. Biarlah Tuhan menerima kami,
dan memberkati setiap persembahan-persembahan yang telah kami bawa di hadapan Tuhan, menjadi persembahan yang berbau harum dan berkenan di hati Tuhan. Untuk itu Bapa, kami memohon Tuhan juga membalaskan dengan Engkau mencurahkan berkat-Mu terus bagi jemaat Tuhan. Engkau yang memberi mereka kesehatan dan kekuatan. Engkau yang memberkati mereka dalam setiap pekerjaan, dalam segala usaha dan bisnis mereka. Bahkan Tuhan memberkati keluarga, rumah tangga mereka. Berkati orang tua, berkati anak-anak mereka. Sehingga mereka juga tetap hidup dalam kasih Tuhan. Dan semakin heran di dalam melayani dan memuliakan Engkau. Demikian juga Tuhan, ampuni kami atas segala dosa kesalahan kami yang telah kami lakukan. Terlebih dalam setiap pelayanan-pelayanan kami dan penyembahan kami yang tidak berkenan di hati Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menyucikan kami dan Tuhan menerima kami menjadi anak-anak-Mu. Dan bimbinglah setiap hati kami, berilah kami senantiasa pengertian hikmat daripada Engkau, sehingga kami tetap menjadi pelaku atas firman-Mu. Terlebih untuk 1 minggu lamanya ke depan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu kehidupan kami, bahkan segala pekerjaan kami dan keluarga kami. Demikian juga untuk pelayanan-pelayanan kami dan setiap kegiatan yang kami lakukan. Tuhan tolong, Tuhan berkati, dan Tuhan yang memberikan kami kemampuan, sehingga dalam setiap kehidupan kami, dalam tingkah laku perilaku kami, dalam pelayanan pekerjaan-pekerjaan kami, nama Tuhan tidak dipermalukan, tapi nama Tuhan ditinggikan. Dan orang akan melihat segala kebesaran Tuhan yang sungguh luar biasa dan begitu dahsyat dalam hidup kami. Demikian juga Bapa, terima kasih Engkau telah mengizinkan kami untuk melayani pekerjaan-Mu saat ini. Setiap pelayanan Tuhan yang telah terlibat, Tuhan berkati mereka, dan mari pakai mereka lebih dahsyat lagi. Sehingga pada pelayanan berikutnya Bapa, mereka tetap mau untuk melayani dan tetap setia untuk mengikut Engkau. Demikian juga Bapa, saat ini kami mendoakan orang tua kami, jemaat Tuhan yang masih dalam keadaan kurang sehat, sakit, dan yang tidak bisa datang ke rumah Tuhan untuk beribadah menyembah Engkau. Kami mendoakan orang tua kami, Bapak Ama Devi. Demikian juga orang tua kami, Bapak Ama Hans dan Bapak Ama Iman. Mari Tuhan tolong, dan Tuhan yang menyembuhkan mereka. Terlebih Engkau hiburkan setiap hati mereka, sehingga mereka juga tetap memiliki pengharapan dalam Kristus Yesus. Demikian juga kami mendoakan orang tua kami, Ibu Ina Happy, di mana orang tua kami dalam keadaan kurang sehat. Ada batu empedu dalam saluran empedunya, dan kami memohon Tuhan yang akan menolong, dan Tuhan yang akan menjamah setiap sakit penyakit yang diderita. Terlebih nanti ketika hari Senin akan diambil tindakan oleh dokter, kami mohon Tuhan yang memberkati, dan Tuhan pakai tangan para dokter untuk menyembuhkan orang tua kami ini. Berkatilah segala obat dan makanan yang telah dimakan dan diminum, sehingga melalui obat makanan yang telah dikonsumsi, orang tua kami ini mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Bahkan semua orang tua kami juga yang sudah lanjut usia, baik yang ada di rumahmu saat ini yang bersama-sama dengan kami, terlebih seluruh orang tua kami yang tidak bisa datang ke rumah Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka juga, dan Tuhan yang melindungi mereka, sehingga mereka juga tetap bersuka cita dalam Tuhan. Di tengah-tengah kami juga ada saudara-saudari kami seiman, yaitu keluarga Ama Ina Veteran Hulu. Biarlah kiranya Tuhan juga yang memberkati dan Tuhan yang selalu menolong mereka. Biarlah firman Tuhan menjadi pegangan dalam hidup mereka, bahwa Tuhan sanggup memelihara, Tuhan sanggup menyediakan kebutuhan-kebutuhan mereka. Biarlah kiranya mereka tetap percaya pada kuasa Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong mereka, dan Tuhan akan menjadikan orang-orang yang ada di sekitar mereka menjadi perpanjangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi mereka. Demikian juga kami mendoakan keluarga Bapak Amaina Kesa Gule dari lingkungan 3 yang saat ini sedang berduka, di mana orang tua mereka yang telah meninggal dunia, yaitu
orang tua kami Bapak Adi Mina Gule. Biarlah kiranya Tuhan juga mengutus Roh Kudus untuk memberi mereka penghiburan dan juga menguatkan mereka, sehingga mereka juga tetap percaya kepada Tuhan. Dan apapun rencana dan terlebih setiap acara-acara yang akan dilaksanakan di Nias, biarlah Tuhan memberkati sehingga acara demi acara boleh berjalan dengan baik, mulai dari ibadah penghiburan di keluarga dan terlebih untuk acara pemakaman. Sehingga mereka ketika kembali ke Jakarta ini, mereka bersyukur kepada Tuhan, mereka memuliakan Tuhan atas segala pertolongan Tuhan yang telah mereka alami dalam hidup mereka. Demikian juga kami mendoakan seluruh saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Walaupun kami tidak menyebut nama mereka, tapi Tuhan melihat siapa mereka, dan Tuhanlah yang akan memberi mereka kekuatan dan kesehatan. Bahkan Tuhan yang akan memberi mereka umur yang panjang dan juga memberkati pekerjaan, bahkan studi mereka dan segala apapun rencana-rencana mereka dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan senantiasa peduli dan Tuhan selalu ada bagi mereka. Sehingga dengan bertambahnya usia mereka juga Bapa, mereka tidak lupa untuk memuji Engkau dan mereka juga tetap hidup dalam takut akan Tuhan dan mencari perkenan-Mu dalam kehidupan mereka. Demikian juga kami mendoakan anak-anak kami Komisi Remaja dan Pemuda yang saat ini sedang melaksanakan retreat, dan ini merupakan hari terakhir dari kegiatan retreat mereka. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka, segala kegiatan yang mereka laksanakan Tuhan juga berkati, sehingga anak-anak kami dari Komisi Remaja dan Pemuda dengan mereka melaksanakan retreat ini, semangat mereka dalam memuji Tuhan semakin menyala-nyala, bahkan iman mereka benar-benar bertumbuh dalam takut akan Tuhan, sehingga anak-anak ini nanti boleh Tuhan pakai menjadi alat-Mu, menjadi generasi penerus dan menjadi pewarta dari firman Tuhan. Tuhan lindungi mereka, Tuhan jaga mereka, dan berilah mereka kekompakan sehingga mereka tetap sehati sepikir dan selalu sekata. Terlebih nanti ketika mereka akan pulang ke tempat mereka masing-masing menyelesaikan kegiatan acara ini, Tuhan yang akan menolong dan Tuhan yang akan melindungi mereka di perjalanan. Demikian juga Bapa, kami mendoakan seluruh hamba-hamba Tuhan, baik yang ada di Sinode, demikian juga di Resor, bahkan untuk kami di jemaat ini. Tuhan berkati kami, Tuhan lindungi mereka, Tuhan yang memakai mereka, Tuhan yang akan menolong mereka dalam pelayanan-pelayanan mereka, sehingga mereka tetap fokus pada tujuan mereka, tujuan Tuhan, sehingga mereka tetap taat untuk menuruti perintah Tuhan, dan pelayanan-pelayanan mereka yang mereka lakukan kerjakan sungguh-sungguh benar-benar berasal dari Tuhan, dan mereka juga dengan hati yang sungguh-sungguh dan tulus di hadapan Tuhan melakukan segala sesuatu yang Tuhan boleh percayakan kepada mereka, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan jemaat Tuhan juga semakin semangat dan terberkati dalam pelayanan-pelayanan kami. Para pemimpin kami di negara kami memohon juga Tuhan tolong, Tuhan berkati, dan Tuhan yang akan melindungi mereka, terlebih memberikan mereka hikmat kebijaksanaan, sehingga dalam kepemimpinan mereka juga Tuhan, mereka dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka. Sebentar lagi juga Bapa, kami akan berpisah-pisah dan kami akan pulang ke rumah kami. Kami memohon Tuhan menolong kami dan Tuhan yang bersama dengan kami di perjalanan. Mari Tuhan antarkan kami di rumah kami dan selamat, sehingga nanti kami boleh berkumpul kembali dan keluarga kami, dan kami bisa memuji Tuhan kembali. Terima kasih Bapa, ini doa permohonan kami. Kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah di dalam kehidupanmu sehari-hari, dan jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada, dan arahkanlah hatimu untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Yahobu